Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pada praktik pada mata kuliah praktikum IPA dari Pokjar Labuhan Batu Selatan UT Medan. Nah, kami di sini ingin melakukan praktikum pada KP3 tentang pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan perkembangan hewan. Saya sebagai ketua atas nama Wahyudin Fahmi Saputra dengan NIM 8598762. Saya Sri Rejeki dengan NIM 860243776. Saya Latifah Hasanah dengan NIM 860177854. Saya Nur Hayati dengan NIM 860241195. Saya Eka Purnamasari dengan NIM 8602411188. Mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif Jahe alami. dan kunyit termasuk ke dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui rimpang atau rizoma. Rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah yang menyerupai akar. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Kami di sini memilih tumbuhan bunga kertas. Langkah awal kami mencari tanaman kira-kira sebesar jari kelingking dan memotong bahan tersebut secara miring dengan jarak lebih kurang 5 cm dari permukaan tanah dan memberi sedikit sayatan pada potongan tersebut. Lalu kami mengambil ranting tanaman yang sejenis yang mempunyai sifat-sifat yang kami inginkan dan ukurannya kira-kira sama dengan ukuran batang bawah dan dipotong dengan kemiringan yang sama dengan kemiringan potongan batang bawah dan diberi sedikit sayatan pada potongan batang bawah. Kemudian kami sambung ranting tersebut dengan batang bawah lalu mengikatnya dan memberikannya bungkusan plastik transparan agar tumbuhan tidak terkena sinar matahari terlalu banyak. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk kegiatan mencangkok, kami memilih tanaman buah serikaya atau buah nona. Kami mencampur sekam padi dengan tanah hitam untuk menjadikan tanah sebagai cangkoknya. Kemudian kami menguliti cabang tanaman tersebut hingga kambiumnya tidak nampak lagi, kurang lebih 10 cm panjangnya. Setelah kering batang yang kami kuliti tadi, lalu kami membungkusnya dengan tanah yang kami buat tadi atau tanah gembur yang dicampur kompos secukupnya. Setelah itu kami mengikatnya agar tidak terjatuh. Dan tahap terakhir, kami melubangi plastik agar air masuk ke dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Langkah awal kami meletakkan kertas sebagai lapisan terluar. Setelah itu kami membuat tisu untuk lapisan dalamnya. Lalu kami letakkan biji kacang hijau di ujung pada kertas tisu tersebut. Setelah itu kami gulung kertasnya hingga akhir dan mengikatnya agar biji tersebut tidak terjatuh. Setelah itu kami menaruh tisu di dalam cup yang berisi air secukupnya dan memastikan air tersebut meresap sampai ke ujung kertas. Kami akan mengamati bunga raya. Di bagian bawah yang berwarna hijau ini yang dasar adalah dasar bunga. Setelah itu lapisan keduanya yang agak panjang adalah kelopak bunga. Nah, yang ini namanya mahkota bunga yang untuk mempercantik bunga. Setelah itu yang panjang itu namanya tangkai sari. Kita akan membelah bagian dalam bunga. Nah, di dalamnya itu ada namanya
bakal buah. Setelah itu naik ke tangkai sari. Di atas tangkai sari ada namanya kepala sari atau antena. Bagian tangkai sari dan kepala sari dinamakan benang sari. Lalu yang paling atas berwarna merah itu namanya putik.